Hari ini, kita akan membahas buku luar biasa yang mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang hidup. Judulnya adalah Man's Search for Meaning, ditulis oleh Viktor E. Frankl. Buku ini bukan sekadar memoir, tapi juga panduan filosofis dan psikologis tentang bagaimana kita bisa menemukan makna dalam hidup, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Viktor Frankl adalah seorang psikolog Austria yang menjadi tahanan di beberapa kamp konsentrasi Nazi, termasuk Auschwitz. Di tengah penderitaan yang luar biasa, dia menemukan satu hal penting. Makna hidup tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari cara kita menghadapi tantangan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sobat Literasi nggak ketinggalan konten terbaru dari Pojok Literasi. Siapa Viktor Frankl? Viktor Frankl lahir di Wina, Austria, pada tahun 1905. Dia adalah seorang psikolog yang sangat tertarik pada pertanyaan besar, apa yang membuat hidup ini layak dijalani? Sebelum Perang Dunia Kedua, Frankl sudah mulai mengembangkan teorinya tentang logoterapi, yang berfokus pada makna hidup. Namun, kehidupan Frankl berubah drastis ketika dia dan keluarganya dikirim ke kamp konsentrasi Nazi. Di sana, dia kehilangan hampir semua orang yang dia cintai, termasuk istrinya. Meskipun demikian, pengalaman inilah yang akhirnya menjadi dasar buku Man's Search for Meaning. Struktur buku. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. 1. Pengalaman Frankl selama menjadi tahanan di kamp konsentrasi. 2. Penjelasan tentang teori logoterapi dan bagaimana teori ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Frankl menggambarkan kondisi yang sangat tidak manusiawi di kamp konsentrasi. Kelaparan, kedinginan, kerja paksa, dan kekerasan tanpa alasan. Dalam buku ini, ia menceritakan bagaimana para tahanan diperlakukan seperti angka, tanpa martabat atau hak. Setiap hari mereka menghadapi ancaman kematian, baik karena eksekusi, kelaparan, maupun kelelahan. Namun, Frankl menyadari bahwa di tengah penderitaan ini, ada perbedaan yang menentukan antara mereka yang bertahan dan yang menyerah. Perbedaan itu adalah makna. Mereka yang memiliki alasan untuk hidup, seperti keinginan untuk bertemu keluarga atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, cenderung bertahan lebih lama. Salah satu kutipan paling terkenal dari buku ini adalah, "He who has a way to life can bear almost anyhow." Artinya, siapapun yang memiliki alasan kuat untuk hidup, mampu menghadapi segala rintangan. Kehidupan psikologis para tahanan. Frankl juga menjelaskan 3 fase psikologis yang dialami tahanan. 1. Syok saat pertama kali ditahan. Banyak tahanan yang merasa seperti dalam mimpi buruk, tidak percaya bahwa mereka benar-benar berada di kamp konsentrasi. 2. Apatia selama kehidupan di kamp. Setelah beberapa waktu, banyak tahanan menjadi mati rasa secara emosional. Mereka tidak lagi merasa takut atau sedih, tetapi menjalani hari dengan rutinitas yang mengerikan. 3. Reaksi setelah pembebasan. Ketika akhirnya bebas, banyak tahanan merasa bingung atau bahkan trauma dengan kehidupan normal. Mereka kehilangan rasa percaya diri dan merasa kosong karena terlalu lama hidup dalam penderitaan. Apa itu logoterapi? Logoterapi adalah pendekatan psikoterapi yang dikembangkan oleh Frankl, yang berfokus pada makna hidup sebagai motivasi utama manusia. Logoterapi mengajarkan bahwa hidup selalu memiliki makna, bahkan dalam penderitaan. Ada 3 cara utama untuk menemukan makna dalam hidup menurut Frankl. 1. Melalui pencapaian atau karya. Dengan menciptakan sesuatu yang berarti, seperti karya seni, penemuan, atau hasil kerja keras. 2. Melalui hubungan atau cinta. Dengan mengalami cinta yang mendalam kepada seseorang atau sesuatu. 3. Melalui penderitaan. Ketika menghadapi kesulitan yang tak terhindarkan, kita dapat menemukan makna melalui cara kita menghadapinya. Contoh nyata dari buku ini, Frankl memberikan banyak contoh dari pengalamannya di kamp konsentrasi. Misalnya, ia menceritakan seorang pria yang bertahan hidup karena ingin melihat anaknya yang masih kecil. Atau dirinya sendiri yang terus hidup dengan tujuan untuk menyelesaikan penelitiannya tentang logoterapi. Mengapa buku ini tetap relevan? Di dunia modern, kita sering terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang dangkal, seperti uang, status, atau kesenangan sementara. Buku ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari menemukan makna dalam hidup, bukan dari kenyamanan semata. Misalnya, banyak dari kita merasa kehilangan arah ketika menghadapi tantangan besar, seperti kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, atau bahkan pandemi. Frankl mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya.
Kutipan inspiratif. Everything can be taken from a man but one thing, the highest of the high human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstance. Artinya, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Makna hidup menurut Frankl. Ada 3 pelajaran utama yang bisa kita ambil dari buku ini. 1. Hidup selalu memiliki makna, bahkan dalam penderitaan. 2. Kebahagiaan bukanlah tujuan utama, tetapi hasil dari menemukan makna. 3. Kita memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita dalam menghadapi segala situasi. Setelah membaca buku ini, saya menyadari betapa pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Buku ini membantu kita melihat bahwa bahkan dalam momen-momen sulit, kita selalu bisa menemukan makna dan kekuatan untuk terus maju. Jadi, apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari Man's Search for Meaning? Apakah buku ini membuat kalian merenungkan makna hidup kalian sendiri? Kalau kalian belum membaca buku ini, saya sangat merekomendasikan untuk segera membacanya. Buku ini bukan hanya inspiratif, tapi juga praktis untuk membantu kita menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.